Selamat datang di materi persamaan diferensial lecture yang ke-6 addendum 1. Masih dalam solusi persamaan diferensial dengan homogen. Dalam video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang contoh soal. Akan ada 2 contoh soal yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, diberikan sebuah persamaan diferensial y kuadrat minus xy dx ditambah x kuadrat dy. Dalam menggunakan solusi persamaan diferensial homogen, ada 5 algoritma seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang pertama adalah susun menjadi y per x atau x per y, assign variabel baru v, kemudian pisahkan antara v dan x, kemudian integralkan kedua sisi antara v dan x, kemudian tambahkan konstan, dan yang terakhir kembalikan lagi bahwa V itu adalah Y per X. Begitu. Sesuai yang kita assign di algoritma kedua. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyusun soal menjadi dy per dx di sisi sebelah kiri, dan sisi sebelah kanan adalah sebuah fungsi dari soal. Sehingga menjadi xy min y kuadrat per x kuadrat. Yang harus dipikirkan pertama kali, bagaimana merekayasa soal yang diberikan setelah disusun seperti dy per dx sama dengan fungsi begitu ya. Sebagaimana sehingga dapat dibentuk menjadi y per x. Sehingga kita perlu melakukan pembagian. Sehingga seluruh fungsi yang ada di sebelah kanan itu saya bagi dengan x kuadrat. Sehingga didapatkan y per x itu sama dengan y kuadrat per x kuadrat. Karena sisi yang di bawah x kuadrat per x kuadrat menjadi 1. Jadi bisa kita abaikan. Setelah selesai, kita melakukan penambahan variabel v. Ya, di sana berarti y itu adalah v x atau v itu adalah y per x. Kemudian kita melakukan diferensiasi. Diferensial dari y sama dengan vx itu adalah dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Selalu seperti ini, ya, selalu seperti ini caranya. Kemudian kita melakukan substitusi, kita tahu bahwa y per x itu adalah v, dan sehingga y kuadrat per x kuadrat itu menjadi v kuadrat. Ya. Kemudian kita hanya berfokus di kotak yang merah. Setelahnya kita kelompokkan. Berarti v yang semula berada di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Dan dapat saling menghilangkan dengan v. Sehingga yang tersisa adalah minus v kuadrat. Setelah itu kita pisahkan mana yang mengelompokkan dengan v dan mana yang tergolong dengan x. Setelah selesai, sesuai yang ada di kotak merah, setelah selesai maka kita melakukan integral di kedua sisi. Selalu demikian. Selalu demikian caranya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah bahwa minus integral seper v kuadrat dv itu hasilnya adalah seper v, dan integral dari seper x dx itu adalah ln x begitu. Kemudian karena sisi sebelah kiri tidak mengandung ln, maka c tidak perlu dirubah menjadi ln begitu. Tidak ada efeknya. Sehingga langkah terakhir adalah mengembalikan v gitu, karena v itu adalah y per x, sehingga kalau seper v hasilnya adalah x per y. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial y kuadrat minus xy dx ditambah x kuadrat dy sama dengan 0. Lanjut ke contoh berikutnya. Diberikan sebuah persamaan diferensial x kuadrat minus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Lagi-lagi,
cara yang digunakan adalah menggunakan 5 algoritma dari homogen, yaitu susun sebuah persamaan diferensial dalam bentuk y per x, kemudian tambahkan variabel baru y sama dengan vx yang kemudian akan didiferensialkan, kemudian pisahkan seluruh komponen v dengan dv dan seluruh komponen x dengan dx. Langkah selanjutnya, integralkan kedua sisi dan jangan lupa untuk selalu menambahkan komponen c, konstan c di sisi sebelah kanan x, begitu. Dan langkah terakhir adalah substitusi ulang seluruh variabel v dengan y per x. Langkah yang pertama, sisi sebelah kiri pasti disusun dengan dy per dx dan sisanya dari soal diletakkan di sebelah kanan, sehingga didapatkan y kuadrat minus x kuadrat per 2xy. Kemudian bagaimana caranya sisi sebelah kanan itu dapat dibentuk dengan y per x atau x per y, sehingga perlu kiranya dibagi dengan xy, sehingga didapatkanlah bahwa y kuadrat dibagi dengan xy menjadi y per x dan x kuadrat dibagi dengan xy hasilnya adalah x per y. Dan yang di bawah xy dibagi dengan xy 1 begitu. Sehingga sisanya adalah 2. Kemudian ditambahkan variabel baru y sama dengan vx atau v itu sama dengan y per x. Harus langsung diturunkan. Selalu begitu caranya. Variabel baru diberikan langsung turunkan. Sehingga didapatkan dy per dx itu sama dengan v plus x dv per dx. Dan tadi kita tahu bahwa variabel baru v itu sama dengan yx, sehingga sisi sebelah kanan yang telah dimodifikasi tadi y per x-nya dirubah dengan v dan x per y dirubah dengan seper v, sehingga didapatkanlah v per 2 minus seper 2 v. Langkah selanjutnya yaitu bahwa seluruh komponen v itu harus dikelompokkan dengan v dan kita lakukan penyederhanaan, sehingga didapatkanlah v per 2 minus seper 2v minus v yang semula dia berada di sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Kemudian dilakukanlah penyederhanaan. Ya. Setelah dilakukan ke dalam bentuk yang paling sederhana, kemudian dikelompokkan seluruh komponen v dengan dv dan seluruh komponen x dengan dx, begitu. Kemudian kita lakukan integral. Di sini ya, nilai negatif saya pindahkan ke kanan, begitu, untuk memudahkan pemahaman saja. Ya. Kemudian kita tahu jika integral atas bawah, begitu ya. Dan yang atas itu adalah turunan yang bawah. Yang atas adalah turunan yang bawah. Kita tahu bahwa 2v itu adalah turunan dari v kuadrat. 1 hilang menjadi 0 begitu. Sehingga hasilnya pasti ln yang bawah, v kuadrat plus 1. Itulah kenapa juga integral seper x dx menjadi ln x. Karena apa? Karena 1 yang di atas merupakan turunan dari x yang di bawah. Begitu. Sehingga sisi sebelah kanan pun berubah menjadi minus ln x. Jangan lupa ada minusnya. Kemudian karena sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan juga mengandung ln, maka konstanta c saya rubah menjadi ln. Untuk apa? Untuk memudahkan perhitungan. Dan lagi, konstanta C ini dapat dirubah menjadi bentuk apapun, gitu. Sehingga sangat penting menyesuaikan hasil akhirnya C ini untuk memudahkan penyederhanaan. Sehingga setelah semua berubah menjadi ln C, bisa kita hilangkan, begitu. Sehingga sisa v kuadrat plus 1 dan
minus ln X ditambah ln C berubah menjadi C per X. Seperti ln A minus ln B menjadi ln AB. Gitu. Ln sisi sebelah kiri dan ln sisi sebelah kanan sama-sama dihilangkan. Kemudian kita melakukan substitusi ulang, seluruh variabel V dirubah menjadi variabel Y per X. Sehingga didapatkanlah hasil akhirnya adalah Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan CX. Inilah hasil solusi akhir dari persamaan diferensial di contoh nomor 7. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.